Jakarta, ibu kota negara Indonesia, adalah salah satu kota yang tersibuk di dunia. Kota yang merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara ini, selain menjadi pusat pemerintahan negara, juga menjadi pusat bisnis dan kebudayaan. Salah satu kebudayaan yang sangat populer di Jakarta adalah ondel-ondel. Maka tidak mengherankan apabila ondel-ondel dijadikan sumber inspirasi di dalam penciptaan karya anak Jakarta dalam Jakarnaval 2013 yang kali ini mengangkat tema keajaiban ondel-ondel. Jakarta sebagai salah satu kota terbesar di dunia memiliki luas lebih dari 700 km persegi dengan dihuni oleh lebih dari 10 juta jiwa penduduk. Sebagai ibu kota negara, Jakarta merupakan magnet bagi para penduduk yang berada di luar Jakarta untuk menetap dan mengadu nasib di sini. Jakarta yang hingga kini telah berusia 486 tahun, sejak awalnya terkenal dengan pelabuhannya, di mana orang-orang dari berbagai etnis dan suku bangsa dipastikan pernah menginjakan kaki di kota ini. Percampuran budaya dan seni sudah tentu tidak akan dapat dielakkan lagi dengan kondisi yang seperti ini. Keanekaragaman seni dan budaya di Jakarta telah menjadikan Jakarta sebagai kiblat aktivitas kebudayaan. Dalam perayaan hari jadinya di setiap tahun, Jakarta menggelar beragam acara seni dan kebudayaan, dan di tahun ini, untuk pertama kalinya, Jakarta mengadakan pawai karnaval yang bertajuk Jakarnaval. Jakarnaval yang pertama kali diadakan ini bertujuan untuk menggali kembali kesadaran anak-anak Jakarta terhadap kekayaan seni dan budaya nenek moyang mereka. Dari sekian banyak ragam seni budaya di Jakarta, yang paling dikenal adalah ondel-ondel. Oleh sebab itu, tema besar yang diangkat dalam Jakarnaval tahun ini adalah keajaiban ondel-ondel. Ini tentu merupakan kado istimewa dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Jakarta. Karena di samping mengeksploitasi kreativitas dari para pesertanya, yaitu 500 pelajar, mereka akan menggunakan kostum dengan tema keajaiban ondel-ondel. Dan rasanya penonton ataupun pengunjung yang nanti akan menyaksikan bersama akan merasa memperoleh surprise yang luar biasa. Karena ternyata bahwa kearifan lokal, kebudayaan Betawi yang menjadi tema dari karnaval ini mampu diangkat dengan luar biasa oleh para pelajar yang ternyata sangat kreatif. Dan tentu kita semua berharap bahwa karnaval ini akan banyak dikunjungi dan disaksikan oleh masyarakat Jakarta yang tentu saja mereka harus memberikan apresiasi terhadap kebudayaannya sendiri. Dalam hal ini tentu adalah budaya Betawi. Ondel-ondel yang zaman dulunya disebut barongan, sejak awal berfungsi sebagai penolak bala atau gangguan roh halus. Saat ini, ondel-ondel yang telah mengalami perubahan dan pembaruan telah berubah fungsi sebagai elemen yang cukup penting di dalam pesta rakyat, terutama bagi masyarakat Betawi. Demikian populernya ondel-ondel di mata masyarakat Betawi, sehingga dijadikan sumber inspirasi dan tema besar di dalam perayaan Jakarnaval 2013. Jadi memang budaya Betawi memang luar biasa banyaknya dan punya potensi yang banyak sekali. Tapi memang tahun ini kita akan memilih ondel-ondel sebagai tema karena memang kalau bicara Jakarta, karena luar daerah ya ondel-ondel itu. Jadi saya pikir ondel-ondel sebagai salah satu bentuk secara visual menarik. Dan mengapa memilih ondel-ondel? Karena ondel-ondel salah satu akar tradisi karnaval di Jakarta sebenarnya. Jadi 100 tahun yang lalu, tahun 1905, ondel-ondel ini pernah diperkenalkan oleh salah satu pedagang ketika di Batavia dari Inggris. Itu merupakan salah satu
cikal bakal dari karnaval yang ada di Jakarta, dan harapannya memang setelah 1 abad setelah ini kita mencoba untuk anak-anak muda Jakarta mengkreasi kembali ondel-ondel ini menjadi karya-karya cipta mereka. Peserta karnaval yang ikut serta di dalam event ini tidak kurang dari 500 peserta yang diseleksi dari 5 wilayah SMU se-DKI Jakarta. Keajaiban ondel-ondel yang menjadi tema besar Jak Karnaval 2013 merupakan sumber inspirasi mereka dalam menciptakan kostum yang nantinya akan mereka gunakan di dalam pawai. Dalam kurun waktu sekitar 4,5 bulan, peserta yang telah diseleksi tersebut diikutsertakan dalam workshop pembuatan kostum karnaval. Tujuan yang diharapkan dari workshop tersebut antara lain adalah peserta secara mandiri mampu mendesain dan membuat kostumnya sendiri. Peserta dapat melakukan beberapa formasi gerakan koreografi. Untuk menunjang dan mempercantik penampilan mereka di dalam Jak Karnaval nanti, selain dibekali dengan pengetahuan kreasi kostum, mereka juga dibekali dengan kemampuan tata rias yang disesuaikan dengan padanan kostum mereka. Untuk mendesain kostum, ada beberapa item tersendiri yang harus mereka pahami, yaitu eksplorasi tema dan sketsa, pengenalan bahan, pembuatan kostum karnaval yang meliputi komposisi dan konstruksi. Sebagai salah satu elemen penting di dalam menjaga kelestarian lingkungan, bahan-bahan kostum yang digunakan dalam karnaval nanti akan memakai material yang ramah lingkungan dan mudah untuk didaur ulang. Tidak hanya itu, material yang digunakan pun mudah didapat di sekeliling kita seperti anyaman pandan, rotan, kulit kayu, anyaman bambu, hingga karung goni. Salah satu peserta Jak Karnaval yang mewakili wilayah Jakarta Selatan adalah Devi Adnyaswari, pelajar dari SMU 109. Bakat mendesain dan daya ciptanya yang luar biasa menjadikan dirinya menjadi salah satu peserta yang layak diperhitungkan. Awalnya agak bingung ya, aku pikir mahkota yang dibuat itu bebas, kayak mahkota putri-putri di sana. Akhirnya sih dikasih ide, dibantu sama para fasilitator dan instruktur, jadi bentuk kipas. Awalnya lucu juga sih, cuma dasar kipas gini aja, tapi lama-lama aku kembangin dan akhirnya bisa begini. Begitu mahkota setengah jalan, kami udah harus disiapkan untuk bikin kostum. Aku mulai bikin desainnya, aku tuh desain saking sukanya sama gambar, bahkan sehari aku bisa desain 2-3 model. Cuman akhirnya aku bikin, yang aku realisasikan jadi baju beneran, itu desainku yang paling terakhir. Jadi bentuknya seperti gaun-gaun pernikahan, tapi dia terbuka di depan. Aku agak sedikit frustasi itu pertama waktu merasa kekuatanku kok kecil. Tadinya kan aku cuma pakai ini aja, sebelah sini. Biasanya belum ada. Aku dulu yang lain sudah pada besar, apalagi dari yang bahan Jakarta dengan bahan rotan itu kan begitu besar sampai wah kayaknya ini Jakarta Selatan kok jelek banget. Aku sempat pikir kayak gitu, tuh sempat bikin, tapi aku dibantuin. Kenapa nggak dibikin ditambah, terus aku dikasih sama kakaknya, nih pakai daun lontar aja biar lebih kelihatan ondel-ondel. Jadi aku berharap sih kalau tahun depan aku bisa ikut lagi, bisa lebih mewah lagi, mungkin aku bisa menghasilkan karya yang lebih bagus lagi dari sekarang. Pengalaman yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh beberapa peserta yang lain. Kita belum sama sekali punya pengalaman untuk membuat suatu kostum atau mahkota berbentuk acara karnaval. Jadi kita dilatih dari dasar, yaitu kita dikasih semacam belahan bola yang terbuat dari tumpukan kardus gitu, dilapisi koran. Kita diajari bagaimana cara kita kreativitas dari dasar sampai kita mencapai puncak di ondel-ondel ini. Jadi saya buat di sini itu di atas lebih meriah, jadi orang lihat wah itu ondel-ondel karena ketahuan dari tusukan itunya. Jadi di bagian depannya juga untuk menambah volume saya tambahin kerenengan serta tutupan dari seperti keranjang bambu ini. Untuk saya sendiri, saya terinspirasi dari merak ondel-ondel karena merak itu kan punya bulu yang panjang-panjang gitu seperti ondel-ondel. Jadi saya berusaha keras membagi waktu dan pulang sekolah latihan untuk setia langsung ke mahkotanya. Ya jadi lebih tahu aja gitu, ternyata
acara kayak gini tuh mendidik, kita jadi lebih tahu gitu. Terus udah gitu kita kan juga diajar nari. Itu aja, terus lebih banyak teman, kesan-kesannya tuh itu yang paling penting, banyak temennya gitu. Beruntung deh yang nggak ikut itu nyesel, yang nggak ikut ini nyesel. Ini kan selain mendapat pengalaman, ini juga mendapatkan sesuatu yang baru. Terus buat mengembangkan budaya Jakarta juga ke Jakarnaval ini. Untuk lebih memantapkan diri di dalam parade nanti, semua peserta karnaval melakukan gladi resik di halaman Balai Kota. Semua ilmu yang mereka dapatkan mulai dari workshop pertama dituangkan di sini. Formasi-formasi indah yang mereka lakukan akan mempercantik parade di hari yang dinantikan. Dalam melakukan gerakan-gerakan ini, mereka dibimbing oleh beberapa instruktur yang juga diikut sertakan di dalam barisan. Di Jakarnaval 2013 ini, kita mengumpulkan dari berbagai macam anak-anak SMA se-DKI Jakarta. Kebetulan saya memegang untuk daerah wilayah Jakarta Timur. Untuk Jakarta Timur, suka dukanya banyak banget. Dari hal-hal yang sepele kayak susah dibilangin, ada juga yang aktif banget, ada juga yang sedikit rewet, dan juga banyak yang banyak nanya segala macem. Kebetulan kita nge-share-nya nggak cuma lewat secara langsung live atau juga ketemu langsung, kebetulan juga melalui jejaring sosial kita juga bisa saling berbagi. Yang jelas di Jakarta Timur untuk Jakarnaval ini luar biasa. Top buat kalian, semangat terus, dan buat kedepannya lebih lengkap lagi untuk Jakarnaval. Sebagaimana layaknya sebuah perayaan yang diselenggarakan di Indonesia, prosesi pembacaan doa dan pemotongan tumpeng yang senantiasa menjadi tradisi juga dilakukan di event ini. Kita pengen bahwa tanggal 30 nanti kita bisa memberikan yang terbaik buat Jakarta. Mari kita sama-sama khusyuk berdoa untuk kesuksesan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Hal ini merupakan wujud rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tim penyelenggara dan peserta acara telah sukses melalui beberapa tahapan. Sekaligus juga memohon doa kehadiratnya agar seluruh event ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti. Oke. Satu hari menjelang penyelenggaraan acara, kepanitiaan yang terkait melakukan technical meeting terakhir guna melakukan koordinasi terhadap setiap divisi untuk keesokan harinya. Jam 1 sudah kita tahan di sana. Dan itu tidak boleh lagi orang dari kelompok lain masuk dari situ. Karena kalau kelompok lain misalnya kita sudah tata, nanti dari Jember masuk di situ ya sudah keluar di situ lah. Salah satunya memang karena juga tamu undangan sudah mulai datang semua gitu. Jadi benar-benar sebelum tamu undangan datang semua sudah tertata di sana rapi. Dalam technical meeting juga membahas mengenai rute-rute yang akan dilalui oleh peserta pawai, berikut alur barisan, serta pengaturan posisi peserta lain yang diundang untuk turut memeriahkan acara ini. Tamu di sini ya, tamu nyebrangnya di sini. Dia nyebrangin ini Balai Kota. Ya. Jadi kalau ini abang aman. Ya. Dari sini nih, dari DPRD. Panjangnya barisan itu seberapa panjang, itu kita bisa tahu. Kalau tanpa ada tulisan, kita nggak akan bisa. Dan juga kita langsung bisa menempatkan mereka, Mas. Mereka tekok ini udah bisa mendapatkan kesana dan kesana. Rute yang akan ditempuh oleh peserta akan dimulai dari Balai Kota dan berakhir di Bundaran HI. Akhirnya tiba juga hari yang dinantikan, Minggu 30 Juni 2013. Di mana seluruh warga Jakarta akan menyaksikan salah satu karnaval terbesar yang pernah diselenggarakan di negeri ini akan dilangsungkan. Beberapa persiapan terakhir dilakukan oleh seluruh elemen, baik panitia maupun peserta. Selain seniman, beberapa kelompok pelajar dan masyarakat, elemen penting yang turut serta turun ke jalan untuk mengikuti pawai ini adalah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, atau biasa dipanggil Jokowi.
Jokowi akan masuk ke dalam barisan tersebut dengan mengenakan kostum karnaval. Dan saat ini, mahkota yang nantinya akan dikenakan Jokowi sedang dipersiapkan. Ini unsur bahan yang dipakai, bahan alam, bahan dasarnya goni, arung goni. Terus untuk detail-detail biji-bijian, ini pakai puspa, terus ini biji srikoyo, terus ini peka, terus ini telo karet, terus ini sogok mendung, terus ini sogok telik. Ini memang desain dibuat unsur agak Jawa Raja. Terus ini kesan ininya biar kesan ondel-ondelnya keluar, biar nyatu. Katanya udah nyaman. Terus mau dipakai nanti acara Jakarnaval nanti sore. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi akan turun ke jalan dengan mengendarai kuda. Kuda setinggi 168 cm yang sudah berada di Balai Kota DKI Jakarta ini dibawa langsung dari area pacuan kuda Pulau Mas, Jakarta. Akhirnya, Jokowi tiba di Balai Kota dan langsung bersiap-siap untuk membuka acara dan mengikuti pawai. Jalan depan kantor Balai Kota DKI Jakarta telah disiapkan untuk prosesi acara pembukaan. Beberapa ornamen instalasi terlihat menghiasi area ini. Tari topeng dipertunjukkan sebagai pembuka acara. Selain menjadi ciri khas dari kesenian tari tradisional Betawi, tari topeng juga memiliki makna untuk menyampaikan satu kritik atau pesan-pesan moral dengan banyolan atau komedi agar si penerima kritik tersebut tidak tersinggung bahkan terhibur. Setelah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Jokowi akhirnya melepas para peserta karnaval untuk disaksikan langsung oleh ribuan masyarakat Jakarta yang telah menyemut di pinggiran jalan rute karnaval. Bro jongkok ya, duduk. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Jakarnaval 2013 pada sore hari ini saya nyatakan dimulai dan diberangkatkan. Iya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Jakarnaval 2013. Peserta inti Jakarnaval diambil dari beberapa SMU di 5 wilayah kota Jakarta untuk mewakili wilayahnya masing-masing dengan ciri khasnya. Jakarta Pusat yang didominasi dengan warna kuning menggunakan kostum dengan bahan alami dari anyaman pandan, tali mendong, biji puspa, sogok mendong, buah jambe, buah nyamplung, kacang koro, dan dibalut dengan kain batik Betawi yang didominasi warna kuning. Jakarta Utara mengenakan bahan alam berupa rotan, enceng tenun, buah dan serutan rotan, kipas, gabus maoni, buah jambe, dan kain batik Betawi berwarna merah. Jakarta Barat mengenakan bahan alam dari kulit kayu, cacahan agel, tali rami, akar wangi, batok kelapa, jambe, kepompong dengan dibaluti kain Betawi warna dominan hijau. Lain lagi dengan 3 wilayah sebelumnya, kostum yang dikenakan oleh peserta dari Jakarta Timur menggunakan unsur dari bahan alam anyaman bambu, tali rami, reneng, rantai bambu, ulir-ulir, telok karet, sogok telik dengan balutan kain batik Betawi berwarna putih. Untuk Jakarta Selatan, seolah tidak mau kalah dengan 4 wilayah lainnya, mereka menggunakan bahan alam dari karung goni, warning atau anyaman tali agel, gambas, daun lontar, ranting orong-orong, batang bawang, peka, dan kain batik berwarna ungu. Antusiasme warga Jakarta yang ingin mengetahui dan melihat dari dekat arak-arakan ini membuat Jalan Tamrin menjadi lautan manusia. Warga dari segala lapisan usia, strata sosial, tingkat ekonomi, bahkan lintas bangsa bercampur baur bersama demi menyaksikan perhelatan akbar ini. Ini untuk penyemangat warga Jakarta untuk lebih mencintai lagi kebudayaan Jakarta. It's a great parade, carnival thing, and a lot of colors and fun and music. Ya, saya senang ada pawai-pawai karnaval ini. Apalagi ada Jokowi, tadi saya ngeliat. Saya girang banget dah. I think it's awesome. I think it's so lovely, all the colors and the fabrics, and yeah, I really like it. This is so much more fun because of it's
still smiling and being positive. I think that's the best you can get as a person. Yeah. Oke, saya sebagai petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta turut merasa bangga atas event Jakarnaval ini. Kami walaupun sedang bertugas tapi merasa terhibur dan merasa sangat puas atas antusias masyarakat Jakarta. Bagus sekali karena hiburan semuanya untuk rakyat, jadi tidak dipungutin bayaran, semuanya free dari kalangan sampai bawah sampai atas sekali bisa nikmatin bersama. Di samping peserta inti yang berasal dari SMU di 5 wilayah Jakarta, Jakarnaval juga dihadiri oleh beberapa elemen dan unsur kesenian undangan, antara lain pasukan pembawa bendera Sang Saka, ondel-ondel, pasukan pembawa umbul-umbul, Red Batik Solo, BLK, Huda Kutai Kartanegara, Sisingaan Subang, kesenian 5 Gunung Magelang, Jember Fashion Carnaval, Anjungan Aceh, Museum Bahari dan komunitas RRI, serta beberapa kendaraan hias yang mengikuti di belakangnya. Selain peserta pawai yang menghias jalanan ibu kota, Gubernur DKI Jokowi pun juga menjadi magnet bagi warga DKI Jakarta untuk mendekat sekedar melihat lebih dekat, sekedar menyapa, hingga berjabat tangan. Pemandangan ini mengingatkan kita pada kisah-kisah klasik kerajaan, di mana raja yang bersahaja terlihat merakyat dan dekat sekali mengayomi rakyatnya. Euforia masyarakat tersebut disambut positif oleh Jokowi, yang tetap berinteraksi dengan mereka, sekalipun hawa panas cukup menyengat. Akhirnya perjalanan Jakarnaval mencapai titik akhirnya, areal Bundaran HI. Tidak berbeda dengan kondisi jalan yang dilalui, area ini pun juga dipenuhi oleh lautan massa. Di sini Jokowi berpesan kepada masyarakat untuk tetap bisa bersama-sama menjaga kota DKI tercinta. Tolong jangan buang sampah sembarangan. Setuju enggak? Setuju. Dari minggu ke minggu, minggu ke minggu. Tapi kalau tidak dibantu oleh masyarakat, kita tidak menjaga dan merawat kota ini, memelihara kota ini bersama-sama, saya tidak yakin kota ini akan menjadi sebuah kota yang bersih dan bebas banjir. Kerjakan dari workshop ke workshop 4,5 bulan yang lalu, moga-moga bisa menjadikan kegembiraan bagi seluruh warga Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarnaval 2013 memang sudah usai. Namun semangat budaya yang ditorehkan pertama kali dalam event ini akan mampu menjadikan pemicu bagi seniman-seniman dan komunitas budaya yang ada di pelosok negeri ini untuk berkreasi dan berkarya cipta demi menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya tanah air yang begitu banyak ragam dan macamnya, agar Indonesia tetap menjadi bangsa yang besar di mata dunia.